Halo semua, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini saya sedang berada di showroom Toyota Pasuruan Jalan Ahmad Yani. Nah, di video kali ini kita mau melihat perbedaan antara all new Toyota Agya yang versi LCGC dengan yang versi GR Sport. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Ya, sekarang di sebelah saya sudah ada Toyota Agya GR Sport. Sekarang kita akan membahas apa aja bedanya dengan yang versi LCGC. Yang pertama, kalian bisa lihat logonya dia sudah menggunakan logo Toyota. Kemudian di bagian bawah sini ada badge-nya GR. Kemudian kalian bisa lihat untuk rumah dari ini bukan DRL ya. LED-nya ini dia sudah black glossy, modelnya agak beda sedikit. Sedangkan untuk body kit ini bukan add-on atau tambahan. Ini sudah bawaan original dari mobilnya, jadi bukan seperti yang Agya LCGC, dia bisa ditambahkan TCO untuk body kit, tapi yang ini sudah bawaan. Untuk lampu sendiri masih sama, kristal multi reflektor, belum ada DRL. Oke, sekarang kita mau lihat untuk mesinnya. Mesinnya ini sama dengan yang Agya LCGC 1200 cc, kode mesinnya WAVE 3 silinder. Tenaganya juga sama 88 PS, torsinya 113 Nm, transmisi juga pilihannya dua, manual 5 speed atau CVT. Oke, itu aja. Sekarang kita mau lihat apa aja bedanya di bagian samping. Kalau kita lihat di bagian samping, yang paling kentara adalah bagian roda. Jadi betul, velgnya ini beda dengan yang tipe LCGC. Dia sudah garis-garis seperti ini, jaring-jaring dual tone. Juga ukurannya berbeda, dia menggunakan profil 185/55, ringnya 15, jadi lebih besar 1 inci dibandingkan dengan yang LCGC. Selain itu juga setting suspensi dari mobil ini menurut pihak Toyota itu dibedakan. Jadi mobil ini mungkin suspensinya lebih sporty ya, karakternya lebih sporty, untuk handling lebih enak. Untuk IPS setirnya sendiri juga menurut pihak Toyota itu rasionya dirapatkan sehingga kalau kita bermanuver dia lebih enak diajak bermanuver, juga setirnya lebih responsif. Badging juga hilang, sudah nggak ada dual VVTi di samping. Kemudian untuk spion ini di blackout hitam dan sudah ada lampu senya. Dan untuk yang GR Sport ini dia ada pilihan warna yang dual tone. Jadi untuk pilihan warna dual tone hanya ada di tipe GR Sport. Kebetulan yang kita review ini yang single tone ya. Terus kalau kalian lihat video saya yang Toyota Agya yang sebelumnya, di bagian bawah ini ada badging GR Sport. Tapi untuk Toyota Agya yang GR Sport sendiri, dia sudah nggak ada badging GR Sportnya di bagian side samping. Memang cukup unik ya, cukup lucu yang nggak GR dibeli tulisan atau badging GR, tapi yang GR malah polos seperti ini. Atau mungkin supaya terlihat OEM gitu ya. Oke, mungkin di bagian samping hanya itu perbedaannya. Sekarang kita mau lihat perbedaan di bagian belakang. Ini bagian belakangnya untuk Toyota Agya GR Sport. Dia sudah nggak ada badging Astra Toyota di sebelah kiri, adanya emblem GR di sebelah kanan. Kemudian untuk lampu lain-lain masih sama. Yang ada beda di bagian bawah ini untuk bagian bawah sini sudah dikasih aksen-aksen kayak diffuser, kemudian black glossy, aksennya black glossy. Terus untuk body kitnya sendiri ini bentuknya juga berbeda dibandingkan yang LCGC. Untuk kamera mundur, sensor parkir masih sama standar dari mobil ini. Oke, sekarang kita lihat bagian bagasinya. Ya, bagian bagasinya masih sama, nggak ada beda sama yang LCGC. Cuma ada beda di bagian bawah ini. Kalau kalian buka, kalian bisa lihat ini ban serepnya sudah nggak pakai velg kaleng seperti yang Agya LCGC. Dia pakai velg yang sama persis dengan yang dipakai keempat rodanya. Mungkin di bagian belakang itu aja. Sekarang kita mau masuk ke bagian interior. Oke teman-teman, sebelum membahas perbedaan di bagian dalam interior, saya ada lupa mention. Kalau kalian dari video yang Agya LCGC, kalian melihat di bagian bagasi itu, di tempatnya ban serep, nggak ada dongkrak atau toolkit. Toolkit atau dongkraknya itu nggak ada di belakang. Saya tunjukkan tempatnya ada di
bagian bawah jok penumpang depan seperti ini. Jadi untuk toolkit dan dongkrak ada di bagian bawah ini. Oke, sekarang kita lanjut masuk membahas bagian interior. Oke, langsung kita masuk aja karena di bagian door trim nggak ada beda sama sekali. Bedanya bisa kalian lihat ada skid plate GR, tulisan GR. Kemudian di bagian bawah ini juga ada emblem GR. Kemudian untuk karpetnya ini ada jahitan-jahitan warna merah. Sedangkan untuk joknya ini juga berbeda. Kalau yang AGL CGC itu bentuknya motifnya garis-garis. Kalau yang ini polos aja hitam seperti ini, bahannya masih sama fabric, masih Isofix, ada 3 headrest adjustable, tapi belum ada armrest, masih sama semua. Cuma yang paling kelihatan kalian bisa lihat di bagian atas, memang sedikit terlihat lebih gelap mobil ini karena bagian atas ini semuanya di warna hitam, termasuk juga dengan handle-nya ini. Untuk lampu di tengah juga cuma ada satu model seperti ini, warnanya lampunya masih halogen seperti ini. Untuk frame-nya juga warnanya dibuat menjadi warna gelap. Mungkin di bagian belakang itu aja. Sekarang kita mau lihat di bagian depan ini perubahannya cukup besar. Yuk kita ke depan. Oke, untuk bagian door trim hanya ada beda satu tombol ini. Ini untuk retract. Jadi dia belum bisa auto retract, tapi sudah bisa retract secara elektrik dari dalam. Nah, kalau kita lihat bagian dalamnya, pembeda utama adalah jok bagian depan ini. Kalian bisa lihat ini bahannya ini beda, bukan fabric, seperti kayak sweat. Kemudian motifnya perforated, ada jahitan-jahitan warna merah, juga ada emblem GR di bagian atas. Ini bahannya beda banget sih, seperti sweat sungguhan. Ini halus-halus gitu. Cuma sepertinya ukurannya tetap sama ya, cuma bahannya aja yang berbeda. Kemudian juga ada skid plate di bagian bawah GR. Kemudian di karpetnya juga ada emboss GR. Selain itu kalian bisa lihat bedanya lagi. Di tuas transmisi ini beda, di bagian tengah ada mikanya, kemudian ada jahitan warna merah. Untuk setirnya sendiri, ini setirnya juga sudah dilapis kulit dengan jahitan-jahitan merah, ada emboss GR. Kemudian ini pengaturannya lebih banyak. Bisa untuk MID, bisa untuk head unit juga. Kemudian head unitnya ini juga berbeda. Dia lebih besar, layarnya lebih besar, ada emboss GR juga. Dan perbedaan yang paling kelihatan untuk tipe GR ini adalah di bagian instrumen cluster. Ya, ini instrumen clusternya digital, full digital. Ini seperti punya Toyota Race. Bahkan untuk informasinya sendiri ini bisa kalian ubah-ubah ya. Ini informasinya banyak banget. Untuk layarnya sendiri ini kalian bisa pilih desainnya. Jadi ada 4 model desain seperti punya Toyota Race. Oke, mungkin itu aja. Yang bagian atas ini juga masih sama, belum ada vanity mirror atau card holder. Kemudian ini spion sudah day night view, tapi ini ya, kalau di model ini kalian lihat ini mungkin polos karena mobil ini juga ada TCO-nya. Jadi kalian bisa beli dashcam dan untuk suara klakson itu bisa diganti. OEM punya Toyota, itu nama programnya TCO, itu kalian bisa beli sebagai opsional. Sisanya nggak ada beda sama sekali, bahan dashboard juga masih sama. Cuma ada satu lagi, kalau kalian ingat waktu saya review Toyota Agya yang LCGC, di bagian depan sini ada untuk cup holder, tapi di sini diganti menjadi wireless charging. Jadi untuk HP-HP kalian yang sudah canggih, kalian bisa menggunakan wireless charging. Dan tempat penyimpanan terbuka 12 volt socket tetap masih ada. Rem tangan juga masih sama. Glove box juga masih sama. Aksen-aksen 3D garis-garis di atas juga masih sama. Cuma untuk aksen ini ya, yang warna gunmetal ini dibuat sepertinya warnanya lebih gelap dibanding yang LCGC. Ini warnanya abu-abu tua. Kalau yang di LCGC kan agak muda ya. Terus airbag sayangnya meskipun beda harganya cukup jauh, ini berkisar 260 jutaan. Kalau yang LCGC 190 jutaan, tapi airbagnya masih tetap 2. Ya mungkin nanti untuk improve ke depan ya Toyota ya, mungkin airbagnya bisa ditambah menjadi 4 atau 6. Mengingat harganya juga sudah tembus 260 jutaan. Terus untuk model ini yang agak mengganggu sih dari Toyota Race, juga Avanza mungkin ya.
Andai kata ini modelnya mendatar gini, rasanya lebih manis daripada kecil tapi memanjang seperti ini, meninggi. Mungkin itu aja, sisanya no complain, bentuknya bagus, AC-nya ini juga paling tidak sudah kelihatan modern meskipun arah semburannya belum bisa diatur-atur. Oke, untuk pengaturan setir masih sama. Masih tilt aja, belum bisa teleskopik. Juga untuk jok, ini pengaturannya juga hanya bisa maju mundur dan reclining, belum bisa naik turun. Oke, mungkin itu aja beberapa perbedaan yang ada di Toyota Agya GR Sport dan Toyota Agya yang versi LCGC. Terima kasih buat pihak Toyota Pasuruan yang sudah memberikan kita izin untuk mereview mobilnya. Terima kasih untuk Pak Joyo yang sudah membantu saya untuk membuatkan janji. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, ada salah perbuatan. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.